Bab 2. Sumpah di ujung belati. Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Namun bagi Kirana, kota ini terasa seperti kuburan yang sunyi sejak 2 garis merah itu muncul. Setiap detak jantungnya terasa seperti bom waktu. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kusam lemari pakaian. Gadis 17 tahun, berseragam SMK. Namun di dalam rahimnya, sebuah nyawa baru sedang mulai berdenyut. Kak, kok belum tidur? Suara lembut ibu terdengar dari balik pintu. Kirana tersentak. Ia menyembunyikan alat tes itu di bawah bantal. Iya bu, bentar lagi. Suara langkah kaki ibu yang menyeret sendal jepitnya menjauh membuat dada Kirana sesak. Ibunya baru saja pulang kerja pukul 9 malam. Kakinya pasti pegal karena seharian berdiri dan mengepel lantai bank. Bagaimana mungkin ia tega menghancurkan satu-satunya harapan hidup ibunya? Keesokan harinya, Adrian datang. Wajahnya pucat, tapi matanya menyiratkan keteguhan yang asing. Sore ini, aku akan bicara sama ibu kamu, Ra. Kita nggak bisa sembunyi terus. Tapi Yan, ibu pasti hancur. Tangis Kirana pecah di taman belakang sekolah. Aku yang salah. Aku yang harus bicara, tegas Adrian. Sore itu, mendung kembali menggelayuti langit Jakarta. Di ruang tamu kecil yang hanya berisi sofa tua dan foto almarhum ayah, Adrian duduk bersimpuh di kaki ibu. Kirana hanya bisa menunduk, meremas ujung bajunya hingga kuku-kukunya memutih. Adrian menceritakan semuanya, tanpa sensor, tanpa pembelaan diri. Keheningan yang mengikuti penjelasan Adrian terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Kirana memberanikan diri melirik ibunya. Wanita itu tidak berteriak, tidak ada makian kasar, hanya air mata yang mengalir deras, membasahi pipi yang mulai keriput dimakan usia. Bahu ibu bergetar hebat. Ibu, maafkan Kirana, Bu, bisik Kirana lirih di sela isaknya. Ibu menarik napas panjang. Suaranya parau. Kamu tahu, Adrian, saya membesarkan Kirana sendirian dengan keringat dan air mata. Saya hanya ingin dia punya masa depan yang lebih baik dari saya, yang hanya seorang office girl. Saya janji akan menikahi Kirana, Bu. Saya akan bertanggung jawab penuh, ucap Adrian mantap. Menikah? Ibu menatap Adrian dalam-dalam. Kamu beda keyakinan dengan kami. Apa orang tuamu akan setuju? Pernikahan bukan cuma soal kalian berdua, tapi soal 2 keluarga yang punya Tuhan yang berbeda. Saya akan bicara pada Papa, jawab Adrian. Namun,
Itulah terakhir kalinya Kirana melihat Adrian dalam keadaan utuh. 1 minggu berlalu tanpa kabar. Ponsel Adrian mati total. Di sekolah, bangkunya kosong. Kirana seperti mayat hidup. Setiap malam ia berdoa, memohon keajaiban. Namun, yang datang justru ketakutan yang semakin nyata. Hingga suatu minggu pagi, saat aroma nasi goreng buatan ibu memenuhi ruangan, pintu depan diketuk dengan kasar. Tok, tok, tok. Ibu segera membuka pintu, dan pemandangan di depannya membuat mereka berdua mematung. Adrian berdiri di sana. Bajunya kusut dan bernoda tanah. Wajahnya yang tampan kini penuh dengan luka lebam keunguan. Bibirnya pecah dan matanya merah karena kurang tidur. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja melarikan diri dari medan perang. Adrian, Kirana menghambur memeluknya. Kamu kenapa? Siapa yang melakukan ini? Papa, bisik Adrian lemah. Dia mengurungku di gudang setelah aku bilang ingin menikahimu. Dia bilang lebih baik aku mati daripada pindah agama atau menikah dengan orang yang tidak seiman. Adrian bercerita dengan suara bergetar bahwa ibunya lah yang diam-diam membantunya kabur saat ayahnya pergi ke gereja. Ibunya membekalinya dengan koper baju dan kartu ATM. Merestui mereka karena tak tega melihat anaknya disiksa. Namun, kedamaian itu hanya bertahan beberapa menit. Sebuah mobil mewah berhenti mendadak di depan rumah. Seorang pria parubaya dengan setelan rapi namun wajah penuh amarah keluar dari sana, diikuti oleh seorang wanita yang terus menangis, Mama Adrian. Anak tidak tahu diuntung. Pulang sekarang, teriak Papa Adrian menyerbu masuk ke ruang tamu tanpa izin. Tidak, Pak. Aku akan tetap di sini bersama Kirana. Adrian berdiri di depan Kirana dan ibunya, melindungi mereka. Cacian kasar meluncur dari mulut pria itu. Ia menghina kemiskinan keluarga Kirana, menghina ibu yang hanya seorang pelayan bank, dan menyebut Kirana sebagai perempuan penggoda. Berhenti, Pak. Berhenti menghina mereka, teriak Adrian. Suasana menjadi sangat kacau. Papa Adrian menarik paksa lengan anaknya. Dalam keadaan kalap dan terdesak, Adrian berlari ke arah meja makan. Ia menyambar pisau dapur yang tadi digunakan ibu untuk mengiris bawang. Lepaskan aku, Pak, atau aku akan akhiri semuanya di sini, ancam Adrian mengarahkan mata pisau ke dadanya sendiri. Adrian, jangan, teriak Kirana histeris. Ibu dan Mama Adrian bersimpuh di lantai, memohon agar Adrian menurunkan pisaunya. Namun, ayahnya justru semakin menantang. Lakukan kalau kamu berani. Kamu pikir Papa takut dengan kertakanmu? Mata Adrian berkaca-kaca. Ia menatap Kirana untuk terakhir kalinya. Sebuah tatapan penuh cinta, sekaligus perpisahan. Jaga anak kita, Ra. Jelek. Darah segar menyemprot ke lantai keramik putih. Petikan ngeri memenuhi ruangan. Adrian ambruk di pangkuan Kirana yang segera merosot ke lantai.
"Yan, bangun Yan, kamu jangan bercanda," Kirana meraung. Tangannya berusaha menekan luka di dada Adrian. Namun darah itu seolah tak mau berhenti mengalir. Papa Adrian jatuh terduduk. Kesombongannya runtuh seketika melihat putranya berlumuran darah. Ia menangis, memohon maaf. Namun semuanya sudah terlambat. Saat ambulan tiba di depan gang sempit itu, detak jantung Adrian sudah berhenti. Cinta pertama Kirana pergi membawa separuh jiwanya. Keesokan harinya, di tengah duka yang belum usai, Kirana berdiri di depan peti mati Adrian. Ia merasa ini semua hanya mimpi buruk. Ia mencoba mengguncang bahu Adrian yang sudah kaku. "Yan, bangun. Kamu bilang mau tanggung jawab. Kamu bilang kita mau beli baju bayi bareng-bareng." Kirana terus berteriak hingga tenggorokannya sakit. Sampai akhirnya kegelapan kembali merenggut kesadarannya. Saat ia terbangun, ia bukan lagi di rumah duka. Ada bau karbol yang menyengat dan selang infus di tangannya. Ibu duduk di samping tempat tidurnya dengan mata yang bengkak. "Bu, Adrian mana?" tanya Kirana lemah. Ibu hanya bisa memeluk Kirana dengan erat. "Ra, kamu harus kuat. Bukan cuma Adrian yang pergi. Bayimu. Kamu keguguran karena syok berat." Kirana terdiam. Dunia di sekelilingnya tiba-tiba menjadi hampa. Suara-suara di sekitarnya terdengar seperti bisikan dari tempat yang sangat jauh. Ia tidak menangis. Ia justru tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk ibunya berdiri. "Bayi? Enggak kok, Bu. Dia lagi main sama Adrian di sana. Lihat, mereka melambaikan tangan ke aku." Sejak hari itu, Kirana tidak pernah sama lagi. Ia sering terlihat bicara sendiri dengan kursi kosong atau tertawa histeris di tengah malam. Dokter menyatakan ia mengalami depresi berat dengan gejala psikotik. Di sisi lain, Papa Adrian yang kini didera penyesalan seumur hidup justru menghilang entah kemana setelah pemakaman anaknya. Namun, ada sebuah rahasia yang tersimpan di dalam koper yang dibawa Adrian sebelum ia tewas. Sebuah surat yang belum sempat ia bacakan untuk Kirana. Surat yang bisa saja mengubah segalanya jika Kirana masih bisa berpikir jernih. Apa isi surat itu? Dan mampukah Kirana kembali ke dunia nyata saat jiwanya sudah terkunci rapat di balik jeruji rumah sakit jiwa?